program pengungkapan sukarela ini, otomatis yang perlu disiapkan adalah daftar harta yang belum dilaporkan di SPT tahunan, atau daftar harta juga yang lupa atau belum dilaporkan saat mengikuti teks amnesti tahun 2015 yang pertama. Lalu bedanya dengan teks amnesti dalam hal pelaporan, untuk pelaporan kali ini wajib pajak yang menjadi peserta program pengungkapan sukarela itu bisa melakukan pelaporan kapan saja dan di mana saja melalui halaman DJP online. Itu untuk repatriasinya karena mungkin memerlukan waktu bagi wajib pajak untuk merepatriasi hartanya dari luar negeri atau melakukan investasi di instrumen-instrumen yang memang ditunjuk oleh Kementerian Keuangan, maka diberikan waktu sampai dengan 30 September 2022 dan 30 September 2023. Para peserta PPS bisa melakukan pembetulannya juga di halaman DJP online juga. Itu yang penting sebelum 30 Juni 2022, jadi bisa melakukan pembetulan. Jadi wajib pajak diberikan kesempatan apabila ada harta yang belum diungkapkan atau dilaporkan di SPT tahunan untuk dilaporkan melalui program ini. Juga bahwa ketika ikut PPS itu wajib pajak diberikan perlindungan data, tidak akan dijadikan sebagai dasar penyelidikan, penyidikan, dan pidana pada wajib pajak tersebut. Selamat berjumpa kawan pajak bersama kami tim penyuluh KPP Madya 2 Tangerang. Sebelumnya perkenalkan, saya Dia selaku moderator dan bersama saya sudah hadir dua orang narasumber yaitu Mbak Yeni. Halo Mbak Yeni. Dan Mas Widi. Halo Mas Widi. Hari ini kita akan membahas tentang program pengungkapan sukarela atau yang biasa disebut dengan PPS. Nah, PPS ini adalah salah satu peraturan yang merupakan termasuk klaster dari UU HPP yang mana program PPS ini sudah berlaku dari 1 Januari 2022 hingga 30 Juni 2022. Nah, untuk pertanyaannya, PPS itu apa, Mas, Mbak? Ya, PPS itu adalah program pengungkapan sukarela yang merupakan kesempatan yang diberikan kepada wajib pajak untuk memberikan atau mengungkapkan hartanya, kewajiban perpajakan yang belum dipenuhi secara sukarela, yaitu dengan melalui pembayaran PPh atas pengungkapan harta. Jadi wajib pajak diberikan kesempatan apabila ada harta yang belum diungkapkan atau dilaporkan di SPT tahunan untuk dilaporkan melalui program ini. Nah, hal ini juga dimaksudkan untuk meningkatkan kepatuhan sukarela wajib pajak dan diselenggarakan berdasarkan asas kesederhanaan, kepastian, dan kemanfaatan. Kondisi apa yang melatar belakangi adanya program PPS ini? Baik, Mbak Dia. Jadi ada dua hal yang melatar belakangi dari program pengungkapan sukarela ini atau PPS. Yang pertama adalah ada kondisi pertama, di mana mungkin kawan pajak ingat bahwa Direktorat Jenderal Pajak pernah mengadakan program yang namanya Tax Amnesty. Ya. Nah, dan beberapa peserta TA ini ternyata masih terdapat harta-harta yang belum dilaporkan. Jadi harta-harta yang didapat sampai dengan 2015 belum dilaporkan gitu ya di TA-nya tersebut. Kondisi kedua adalah ada wajib pajak orang pribadi yang ini di luar teks amnesti ya, itu yang belum melaporkan harta atau penghasilan yang didapat dari tahun 2016 sampai 2020. Ada dua kondisi. Ya. Nah, ini untuk PPS ini apa saja dampaknya kalau misalnya wajib pajak tidak memilih ikut PPS? Ya, karena tadi disebutkan oleh Mbak Yeni kalau ada dua kondisi yang melatar belakangi PPS. Jadi untuk apabila WP itu tidak mengikuti program pengungkapan sukarela, dampaknya juga dibedakan menjadi dua, yaitu untuk yang peserta teks amnesti yang apabila masih terdapat harta yang belum diungkapkan dan ditemukan oleh DJP, maka akan dikenakan sanksi. Jadi PPh-nya itu dihitung, dikenai dengan PPh final 25% untuk badan,
30% untuk orang pribadi dan 12,5% untuk PP tertentu, dan juga ditambah dengan sanksi administrasi yaitu 200%. Itu untuk yang pertama. Kalau untuk yang kondisi yang kedua, untuk wajib pajak yang dulu tidak mengikuti tax amnesty, maka ketika DJP nanti menemukan data atau terdapat penghasilan yang belum dilaporkan atau harta yang belum dilaporkan di tahun pajak 2016 sampai 2020, maka akan dikenai PPh sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dengan tarif yang berlaku saat ini, ditambah dengan sanksi administrasi. Lumayan besar juga ya. Betul sanksinya. Sanksi administrasinya. Nah, jadi manfaat mengikuti PPS itu juga cukup besar ya untuk menghindari sanksi tersebut. Gimana? Ya betul. Jadi selain yang diungkapkan sama Mas Yudi tadi, selain sanksi-sanksi dan ketetapan yang diterbitkan, juga bahwa ketika ikut PPS itu wajib pajak diberikan perlindungan data, perlindungan hukum ya, atas data dan informasi yang disampaikan dalam SPPH tadi tidak akan dijadikan sebagai dasar penyelidikan, penyidikan, dan pidana pada wajib pajak tersebut gitu. Dari latar belakang tersebut bisa dibilang ada 2 kebijakan dalam PPS ini ya. Ya betul. Ya. Ya. Bisa dijelaskan lebih Latar belakangnya ya. Jadi ini ada latar belakangnya. Latar belakang kenapa ada kondisi 1, kenapa ada kondisi 2. Dasarnya pengenaan PPS-nya juga berbeda. Jadi kalau latar belakang untuk kebijakan yang pertama, ini pesertanya itu hanya untuk WP orang pribadi dan badan yang mengikuti tax amnesty. Lalu kalau yang kebijakan yang kedua, itu yang menjadi pesertanya itu adalah wajib pajak orang pribadi. Sedangkan basis pengungkapan hartanya juga dipisahkan karena mengikuti atau masih berkesinambungan dengan tax amnesty, maka basis pengungkapan hartanya juga mengikuti tax amnesty, yaitu yang di 31 Desember 2015. Sedangkan untuk yang kondisi yang kedua, kebijakan kedua itu harta perolehannya itu di tahun 2016 sampai tahun 2020 yang belum dilaporkan di SPT tahunan tahun 2020. Kemudian kita beralih ke tarif nih Mas dan Mbak. Berapa tarif yang dikenakan dalam PPS? Untuk tarif yang dikenakan dalam PPS, karena tadi terdapat 2 kondisi, jadinya juga terdapat 2 tarif ya, tarif yang berbeda. Yang pertama adalah kondisi yang pertama. Kondisi yang pertama tadi kan yang dulu pernah mengikuti tax amnesty gitu ya, itu tarifnya adalah yang pertama itu dibedakan. Jadi untuk yang mendeklarasikan saja, mendeklarasi luar negeri itu ada 11%. Untuk harta luar negeri yang direpatriasi dan juga deklarasi harta dalam negeri itu 8%. Dan untuk yang harta luar negeri yang repatriasi dan dalam negeri yang diinvestasikan itu 6%. Jadi khusus untuk harta dalam negeri yang investasinya ke SBN, hilirisasi atau renewable energy. Itu untuk yang kondisi pertama. Untuk yang kondisi kedua, itu 18% untuk harta deklarasi luar negeri, 14% untuk repatriasi luar negeri dan harta dalam negeri, dan 12% untuk luar negeri, repatriasi dan aset dalam negeri yang diinvestasikan. Jadi memang beda antara yang pernah ikut TA dan yang belum pernah ikut TA. Lebih besar yang tidak pernah ikut TA ya? Yang 2016 sampai 2020. Oke. Nah, untuk ikut PPS ini apa saja yang harus disiapkan dan lapornya kemana nih? Iya, jadi wajib pajak apabila ingin mengikuti program pengungkapan sukarela ini, otomatis yang perlu disiapkan adalah daftar harta yang belum dilaporkan di SPT tahunan, atau daftar harta juga yang lupa atau belum dilaporkan saat mengikuti tax amnesty tahun 2015. Itu yang pertama. Lalu bedanya dengan tax amnesty dalam hal pelaporan, untuk pelaporan kali ini wajib pajak yang menjadi peserta program pengungkapan sukarela itu bisa melakukan pelaporan kapan saja dan di mana saja melalui halaman DJP online. Maksudnya halaman DJP online melalui web ya. Jadi wajib pajak langsung melakukan pelaporan, melakukan login ke DJP online-nya. Kemudian apabila fitur PPS ini belum aktif, diaktifkan dulu di bagian profile, kemudian aktivasi fitur, melakukan pencetangan pada program pengungkapan
sukarela. Jadi wajib pajak tidak perlu datang ke KPP seperti halnya dulu tax amnesty, datang ke KPP hingga mendekati batas waktu terakhir menjelang pukul 12 malam. Jadi untuk saat ini program pengungkapan sukarela tidak seperti waktu tax amnesty. Karena udah berbasis Teknologi. otomatis ya. Jadi kita menggunakan teknologi wajib pajak bisa memanfaatkan, melaporkan kapan saja dan di mana saja. Nah misalnya kawan pajak sudah ikut PPS nih, tapi ternyata dirasa ada yang salah di dalam pelaporan tersebut. Apakah bisa dilakukan pembetulan atau bagaimana, Mas dan Mbak? Jadi untuk para peserta PPS yang telah melaporkan hartanya di PPS, kemudian baru sadar kalau ternyata ada kesalahan, entah itu salah tarif. Salah tarif itu bisa berarti seperti ini. Sebelumnya saya melaporkan hanya ingin deklarasi saja, kemudian saya berubah pikiran ingin melakukan repatriasi atau investasi, kan tarifnya lebih kecil ya, misalnya di kondisi pertama dari 11% menjadi 6%, kan selisihnya lumayan. Atau bisa karena ada harta yang belum dilaporkan pada SPPH yang pertama, itu juga bisa. Atau memang ada salah tulis, misalnya harusnya hartanya 1 miliar ditulisnya 100 juta, kan ada kesalahan tulis juga. Nah itu para peserta PPS bisa melakukan pembetulan. Pembetulannya juga di halaman DJP online juga. Betul. Itu yang penting sebelum 30 Juni 2022. Jadi bisa melakukan pembetulan. Oke, jadi masih aman selama belum lewat waktunya. Oke. Dari tarif tadi disebutkan adanya repatriasi dan investasi. Nah, apakah ada batas waktu kapan dilakukan repatriasi maupun investasi tersebut? Kan mengingat untuk melakukan investasi atau repatriasi terkadang butuh persiapan gitu misalnya. Gimana Mas Mbak? Jadi untuk batas waktunya repatriasi itu maksimal 30 September 2022. Kemudian untuk investasi itu batas waktunya adalah maksimal 30 September 2023. Jadi masih ada tahun depan ya? Iya, masih diberikan kesempatan. Jadi diungkapnya sampai 30 Juni. Setelah itu untuk repatriasinya karena mungkin memerlukan waktu bagi wajib pajak untuk merepatriasi hartanya dari luar negeri atau melakukan investasi di instrumen-instrumen yang memang ditunjuk oleh Kementerian Keuangan, maka diberikan waktu sampai dengan 30 September 2022 dan 30 September 2023. Kalau dulu di program tax amnesty kita mengenal adanya laporan realisasi ya Mas. Mbak, kalau untuk PPS ini apakah sama atau berbeda? Iya, di PPS ini setelah wajib pajak itu memilih investasi misalnya, itu ada laporan juga, laporan realisasi investasi namanya. Wajib pajak bisa melaporkan realisasi investasinya tersebut di halaman DJP online juga, karena memang DJP online kan website DJP yang sudah sangat kaya ya, sebenarnya banyak bisa laporan apa saja. Nah, salah satunya adalah laporan realisasi investasi. Kawan pajak bisa mengakses di bagian layanan, di bagian fiturnya e-reporting investasi. Jadi kawan pajak apabila di e-reporting investasinya tidak ada di layanan, kawan pajak bisa mengaktifkan terlebih dahulu di bagian profil dan aktivasi fitur. Ya, selama 5 tahun untuk laporan. Selama 5 tahun. Iya. Menarik sekali pembahasan kita kali ini tentang PPS ya Mas dan Mbak. Dapat kita simpulkan bahwa PPS ini adalah program yang diluncurkan untuk membantu wajib pajak dalam menertibkan pelaporan perpajakannya, serta memiliki manfaat yang sangat besar, yaitu terhindar dari sanksi perpajakan dan juga memberikan kepastian hukum. Dan juga untuk lebih lanjut gitu ya, kalau kawan pajak ingin tahu lebih lanjut sebenarnya PPS itu seperti apa, kawan pajak bisa mengakses website Direktorat Jenderal Pajak, yaitu di pajak.go.id/PPS. Di situ akan ada semua pertanyaan seputar PPS dan jawabannya, jadi FAQ ya di situ. Dan apabila wajib pajak juga membutuhkan tutorial atau petunjuk tentang tata cara pelaporannya, bisa melalui kanal YouTube resmi dari Direktorat Jenderal Pajak. Jadi search Ditjen Pajak RI huruf besar, nanti akan ada tutorial yang sudah disediakan, judulnya aplikasi program pengungkapan sukarela. Demikian podcast kita kali ini. Terima kasih Mbak Yeni dan Mas Widi atas informasi dan waktunya.
Jika kawan pajak masih memiliki pertanyaan seputar PPS, dapat menghubungi Kering Pajak di 1 500 200. Ayo manfaatkan program pengungkapan sukarela. Sampai jumpa di podcast selanjutnya.